Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Pak. Perkenalkan, nama saya adalah Andri Kustiari Sarjono, Sarjana Hukum CPM. Saya adalah mediator yang bersertifikasi dari DSI dan terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Pada hari ini kita akan melaksanakan mediasi karena saya ditunjuk sebagai mediator dalam Register Perkara 64/PDDG/2023 PN Medan. Pada hari ini, sebelum saya meminta pendapat dari Bapak Ibu, saya perlu menjelaskan bahwa sebagai mediator saya harus bersikap netral, tidak berpihak kepada satu sisi atau pada sisi yang lain. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya perlu tanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bersedia untuk memperkenalkan diri satu sama lain? Baik, kita mulai dengan Ibu sebagai penggugat. Silakan memperkenalkan diri, Bu. Ya, terima kasih Bapak Mediator. Perkenalkan, saya adalah Melati, di mana saya adalah seorang ibu rumah tangga Bapak. Saya tidak punya pekerjaan selain mengurus kedua anak saya yang masih kecil di rumah. Di sini saya datang menghadap Bapak Mediator supaya Bapak bisa menengahi konflik yang telah terjadi kepada kami. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih, Bu. Bagaimana dengan Pak? Si Pak, saya Uco, saya bekerja sebagai kontraktor dan Pak. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Kepada Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan mediasi kita, saya perlu jelaskan beberapa hal tentang mediasi ini. Yang pertama adalah bahwa mediasi ini merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan oleh kedua belah pihak. Setiap pihak berkewajiban untuk hadir pada agenda mediasi yang akan kita lanjutkan nanti. Yang ketiga, bahwa pihak penggugat tidak boleh mangkir, harus beritikat baik hadir, karena ada konsekuensinya, Bu. Jika Ibu tidak hadir 2 kali, maka gugatan Ibu nanti akan ditolak oleh hakim pemutus. Begitu juga dengan Bapak sebagai penggugat juga harus wajib hadir, karena kalau tidak hadir maka dianggap tidak beritikat baik dan biaya mediasi ini akan dibebankan ke Bapak sebagai penggugat. Hal ini yang buat item 1, 2, dan 3 saya sebutkan tadi itu diatur di dalam Perma nomor 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang tahapan mediasi. Selanjutnya yang perlu saya pertanyakan bahwa apakah Bapak dan Ibu setuju untuk satu sama lain memperjelas atau menerangkan kepada saya kira-kira apa sih yang menjadi permasalahan yang Bapak Ibu alami sehingga harus dilakukan gugatan di pengadilan ini? Apakah setuju? Setuju Pak. Baik, mari kita mulai dari Ibu. Ibu boleh cerita kepada saya kira-kira apa sih akar permasalahan yang membuat Ibu kekeh untuk mengajukan gugatan? Silakan. Baiklah Bapak, terima kasih Pak. Saya adalah Melati Pak. Saya seorang ibu rumah tangga. Seperti yang saya kenalkan tadi awal sama Bapak, saya tidak punya pekerjaan apa-apa Pak, selain berharap sama suami. Saya sudah mempunyai 2 orang anak yang masih kecil Bapak. Jadi di dalam rumah tangga kami ini Pak, suami saya sudah 1 tahun tidak memberikan nafkah kepada keluarga, pada saya dan anak-anak. Dan pada saat suami saya pulang, dia hanya taunya marah Bapak. Pada saat saya minta uang untuk beli sayur, beli ikan di rumah laut, dia taunya hanya marah. Bahkan ada suatu saat ketika saya bilang saya mau beli susu untuk anak, dia malah mau ngelempar vas bunga Bapak pada saya. Jadi itu udah membuat saya nggak tahan dengan perbuatan dan sikap dari suami saya. Jadi Bapak, saya mohon Bapaklah yang ngasih tahu sama suami saya bagaimana yang baiknya. Baik, terima kasih Bu. Bagaimana dengan Bapak?
ada sanggahan atau penjelasan perihal keberatan itu tadi? Ya, saya akui memang sikap saya belakangan ini sangat tidak baik kepada istri dan anak-anak. Terlebih sejak wabah COVID ini, apa yang saya kerjakan sebagai kontraktor itu nggak berjalan dengan baik karena banyak pekerjaan yang tertunda. Tentu itu membuat stres sama saya, dan terkadang stres itu saya bawa ke rumah, saya lampiaskan kepada istri saya, dan saya memang mengakui itu salah. Saya minta maaf di kesempatan depan istri saya, dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan saya tidak ingin bercerai. Jadi itu aja dari saya, Pak. Baik. Dari keterangan Bapak dan Ibu yang saya boleh tangkap adalah bahwa adanya sebuah pertengkaran. Nah, pertengkaran itu menurut saya itu adalah dinamika rumah tangga. Yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah bahwa ada resiko Bapak Ibu dalam setiap pemutusan sebuah hubungan rumah tangga. Apa itu? Yaitu anak-anak. Anak-anak akan menjadi korban dari keputusan yang sepihak dari Bapak dan Ibu. Nah, saya mau tanya lagi nih kepada Ibu sebagai penggugat. Kira-kira Ibu ada nggak pendapat atau keinginan Ibu? Tadi Bapak bilang dia sudah mengakui kesalahannya, mohon maaf. Apakah Ibu mau menerima maaf itu? Atau apakah Ibu punya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Bapak tadi sebagai penggugat agar Ibu mau berdamai dengan tergugat? Persilakan Ibu. Kalau saya Pak, kalau suami saya mau buat surat, dia berjanji tidak akan marah-marah ke rumah, saya mau berdamai sama dia. Lalu gajinya lah Pak, supaya dikasih sama saya, karena seperti saya bilang tadi sudah 1 tahun saya tidak mendapatkan gaji Pak. Kalau suami saya setuju, saya mau berdamai Pak. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimana Bapak tanggapannya? Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia mengikuti persyaratan yang diberikan. Baik, saya kembali bertanya kepada Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu setuju untuk menuangkan hal-hal tersebut tadi dalam sebuah kesepakatan bersama perdamaian dalam tahapan mediasi? Ya, saya setuju. Apakah Bapak dan Ibu setuju untuk menandatangani kesepakatan tersebut? Ya, saya setuju. Baik, saya bantu mempersiapkannya dan kesediaan Bapak Ibu untuk menandatangani kesepakatan ini. Lebih dahulu saya bacakan kesepakatannya. Bahwa pada hari ini, Selasa 7 Februari 2023, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Negeri Medan dengan nomor register perkara 64 PDITG 2023 PNMDM Medan antara Ibu Melati dengan Bapak Ucok telah tercapai kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa para pihak telah sepakat untuk mengakhiri perselisihan ini dan mencabut perkara ini. Yang kedua, bahwa dalam kesepakatan ini Ibu penggugat, Ibu Mawar Melati, mau menerima tawaran perdamaian dari Bapak tergugat, yaitu Bapak Ucok. Yang berikutnya, Bapak tergugat, Bapak Ucok, mau melakukan seluruh kesepakatan yang diutarakan dari Ibu penggugat tadi. Lalu yang berikutnya, tergugat berjanji untuk memberikan nafkah lahir batin kepada Ibu sebagai penggugat. Selanjutnya, penggugat dan tergugat bersama-sama membina rumah tangga yang baik dan membesarkan anak-anak. Kemudian, apabila ada hal-hal yang tidak dituangkan dalam perjanjian kesepakatan perdamaian ini, maka akan dibuat dalam perjanjian tambahan atau adendum. Yang berikutnya, adapun biaya yang muncul dalam kesepakatan bersama ini ditanggung oleh kedua belah pihak. Demikian surat kesepakatan perdamaian ini dibuat untuk mengakhiri sengketa oleh kedua belah pihak.
dan akan mencabut gugatan perkara tersebut dan menyatakan perkara telah selesai. Apakah ada yang perlu ditambahi Bapak Ibu? Saya cukup Bapak. Baik. Kalau begitu saya silakan Ibu duluan menandatanganinya. Di sini ya Pak. Baik. Silakan Bapak. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, demikianlah mediasi kita hari ini. Saya anggap mediasi selesai, bahwa Bapak Ibu kembali rujuk rumah tangga. Nanti saya akan melaporkan hasil mediasi ini kepada hakim pemutus, supaya hakim pemutus dapat membuat sebuah keputusan, yaitu berupa penetapan bahwa telah terjadi perdamaian. Terima kasih Bapak, Ibu, terima kasih Pak